Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mulyadi SPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri untuk part yang keempat, yaitu tentang aturan sinus. Aturan sinus. Aturan sinus adalah perbandingan antara setiap sisi dan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Aturan sinus ini berlaku pada segitiga, baik segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Nah, di sini ada sebuah segitiga, ya ini namanya segitiga sembarang, karena bukan siku-siku, bukan sama sisi, juga bukan sama kaki. Ya, makanya disebut segitiga sembarang. Di dalam segitiga ini adalah sudut A, kemudian ini sudut B, dan ini sudut C. Ya, sisi yang berada di hadapan sudut A itu sisi A, kemudian sisi yang berada di hadapan sudut B yaitu sisi B, kemudian sisi yang berada di hadapan sudut C adalah sisi C. Jadi aturan sinus ini digunakan untuk menentukan sisi yang belum diketahui pada segitiga. Ya, kalau rumus Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku, tapi kalau aturan sinus itu berlaku untuk semua segitiga, ya, baik segitiga siku-siku, sama sisi, sama kaki, dan segitiga sembarang. Rumus untuk aturan sinus itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, jadi di sini ada 3 perbandingan. Tetapi nanti kita hanya gunakan 2 perbandingan saja jika mengerjakan soal. Jadi ketika nanti sudutnya yang diketahui A dan B, ya berarti kita menggunakan A sin A sama dengan B sin B. Kalau di dalam soal yang diketahuinya sudutnya B dan C, ya berarti menggunakan perbandingan B per sin B sama dengan C per sin C. Kalau yang diketahuinya sudut A dan sudut C, ya berarti menggunakan perbandingan A sin A, C per sin C. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh. Contoh yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, jadi di sini ada sebuah segitiga sembarang, di mana sudut A-nya itu 60 derajat, sudut B-nya 30 derajat, kemudian sisi A-nya ini X dan sisi B-nya 8. Berdasarkan gambar di atas, tentukan nilai X. Ya, jadi panjang sisi yang ini. Ya, ini belum diketahui, itu harus kita cari. Di dalam soal ini yang diketahui, yang pertama sudut A-nya 60 derajat, kemudian sudut B-nya 30 derajat, terus sisi B-nya 8 dan sisi A-nya sama dengan X. Karena yang diketahui sudut A dan sudut B, maka kita menggunakan perbandingan A per sin A sama dengan B per sin B, di mana panjang sisi A-nya itu X, kita tulis, kemudian sin A-nya 60 derajat, berarti sin 60 derajat, sama dengan B-nya 8 per sin sudut B-nya 30, berarti sin 30 derajat. X per sin 60 itu setengah akar 3, ya, sama dengan 8 per sin 30-nya setengah atau 1 per 2. Kemudian setelah kita masukkan nilainya, tinggal kita kalikan silang. Yang pertama X dikalikan setengah, berarti setengah X, sama dengan 8 dikali setengah akar 3, berarti 4 akar 3. Ya, karena 8 dikali setengah kan 4, kemudian dikali akar 3, ya berarti akar 3, 4 akar 3. Maka nilai X-nya sama dengan 4 akar 3 dibagi dengan setengah. Ya, setengahnya dari sini. X sama dengan 4 akar 3. Nah, kalau ada pembagian pecahan, berarti harus kita ubah ke perkalian dengan syarat pecahannya harus dibalik. Yang awalnya 1 per 2 menjadi 2 per 1. 4 akar 3 dikali 2 per 1 berarti 4 akar 3 dikali 2 dibagi 1. 4 akar 3 dikali 2, 8 akar 3 dibagi 1 berarti 8 akar 3. Maka nilai X-nya adalah 8 akar 3. Jadi seperti itu. Kita lanjut contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini, ya. Di sini ada segitiga sembarang.
di mana sudut A-nya sama dengan 45 derajat, sudut B-nya 30 derajat, kemudian panjang sisi B-nya X, panjang sisi A-nya 12. Ya, berdasarkan gambar di atas, tentukan nilai X-nya. Sudut A-nya 45 derajat, sudut B-nya 30 derajat, sudut A-nya sisi A-nya 12 dan sisi B-nya sama dengan X. Karena yang diketahui sudut A dan sudut B, maka kita menggunakan perbandingan A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya sama dengan 12 per sin A-nya 45 derajat, berarti sin 45 derajat sama dengan B-nya X per sin B-nya 30, berarti sin 30. 12 per sin 45 derajat itu setengah akar 2, ya, sama dengan X per sin 30-nya setengah. Jadi untuk mencari nilai-nilai ini itu tinggal lihat di tabel sudut istimewa ya. Kalau kalian hafal ya nggak masalah, nggak perlu lihat. Tapi kalau saya belum hafal, kalian lihat di tabel. Kemudian kita kalikan silang, X dikali setengah akar 2 berarti setengah akar 2X sama dengan 12 dikali setengah 6. Maka nilai X-nya sama dengan 6 dibagi setengah akar 2. X-nya sama dengan 6 dikali, kalau pembagian pecahan tinggal kita ubah ke perkalian dengan syarat pecahannya harus dibalik. Yang awalnya 1 per 2 menjadi 2 per 1 akar 2. Tinggal 6 dikali 2, 12. 12 dibagi 1, 12 dikali akar 2 berarti 12 akar 2. Jadi panjang X-nya adalah 12 akar 2. Ya, jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.